wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali ya dalam kajian online pada malam hari ini. Salam salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman semua pada malam hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya, baik, insya Allah ya. Hari ini ya tadi yang sudah disampaikan juga ya, pada malam hari ini kita akan bahas ya tema kita hari ini yaitu judulnya ya tentang up to you gitu. Jadi apa artinya itu kan ya terserah lu ya, terserah kamu gitu ya. Ya, nah sehingga bagaimana kita akan bahas ya dalam kehidupan ini di dunia ya manusia itu kan memang sebetulnya diberikan pilihan ya kan. Jadi ya terserah kita sebetulnya gitu ya mau menjalani kehidupan ini tuh seperti apa gitu ya, apakah mau taat ataukah mau bermaksiat. Nah, sehingga di sini bagaimana sih seharusnya kita ya sebagai hambanya Allah nih yang harusnya paham manusia itu kan kita di awal udah bahas ya bahwa manusia itu punya akal yang seharusnya berpikir tentang dirinya itu siapa, jati dirinya itu siapa gitu ya, yang sehingga kepada siapakah ya cinta pertamanya yaitu kan tentu hanya kepada Allah dan Rasulnya ya kayak gitu. Nah sehingga ini sebetulnya juga kita akan bahas ya bagaimana sih seharusnya kita ya sebagai manusia juga berinteraksi gitu ya kepada manusia yang lain gitu, atau kemarin kita sudah bahas juga ya tentang bagaimana naluri-naluri ya yang dimiliki oleh manusia, salah satunya apa naluri nau ya kalau dalam bahasa Arabnya yang artinya yaitu naluri suka terhadap lawan jenis gitu ya. Nah, bagaimana sih ketika kita punya rasa suka itu atau bahkan gitu ya kita tadi gitu ya berkasih sayang. Nah, berkasih sayang itu kan nggak melulu tentang kepada lawan jenis ya, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan mungkin kepada bestie kita gitu ya. Nah, itu kan juga rasa kasih sayang. Nah, bagaimana seharusnya yang diperintahkan oleh Allah mencintai manusia juga harus karena Allah juga. Nah, itu yang insya Allah ya akan kita bahas gitu hari ini. Nah, ini coba Teteh share materinya ya. Mudah-mudahan sih nggak berkendala nih sinyalnya ya. Oke, ini gimana sudah terlihatkah? Mudah-mudahan udah bisa terlihat ya. Bisa deh, aman. Udah kelihatan ya. Oke, nah ini insya Allah kita akan bahas ya tentang yaitu tadi gitu ya, bagaimana manusia itu punya yang namanya naluri tadi, rasa kasih sayang gitu ya. Apakah ketika manusia itu memiliki rasa kasih sayang ya atau cinta tadi itu dibiarkan atau harus diarahkan. Nah, karena kalau misalkan ya Afwan, Teofi suaranya agak hilang. aja sih Maaf, Teh, suaranya agak putus-putus ya. ngadet, Teh. Iya, putus-putus tadi, Teh. Mungkin Teofi bisa off cam aja kali ya, Teh, ya, biar jaringannya lebih stabil sama.
penyampaian mungkin Oke, oke, barangkali boleh. teh. Cek, cek. Ini gimana? Udah stabil atau masih putus-putus? Udah stabil teh, aman suaranya, jelas. Ya, aman ya. Coba ya, mudah-mudahan nih di share masih stabil. Ini gimana? Masih eh, aman suaranya? Aman teh. Oke, aman ya. Oke, jadi tadi ya terkait dengan apakah eh, rasa kasih sayang gitu ya, yang memang itu kan Allah anugerahkan ya kepada setiap manusia gitu, bahwa ya fitrahnya manusia itu ya punya gitu ya yang namanya rasa kasih sayang gitu. Jadi nggak mungkin gitu ya manusia itu nggak punya rasa itu gitu. Rasa contohnya bagaimana seorang manusia itu bisa punya rasa empati gitu ya kepada manusia yang lain. Nah, itu karena manusia tadi ya punya yang namanya naluri nau tadi. Nah, seharusnya tadi ya kita diberikan pilihan apakah akan dibiarkan atau kemudian harusnya diarahkan gitu ya sesuai dengan apa yang Allah minta gitu ya, apa yang Allah mau gitu kepada kita gitu. Jadi jangan apa yang kita mau ya, tapi kita tuh harusnya sebagai manusia itu mengikuti apa yang Allah mau. Nah, rasa cinta itu ya tadi gitu ya, pasti punya alasan gitu. Ya entah karena siapanya atau bisa jadi karena ada hal apanya gitu ya. Nah, karena kalau misalkan kita itu cinta itu hanya kepada manusianya gitu ya, berfokus kepada personal, nah itu pasti berujung kekecewaan. Ya karena memang manusia itu tempatnya kecewa gitu ya. Jadi kalau kita punya rasa suka tadi gitu ya, cinta hanya karena manusianya aja, wah itu pasti berakhir kecewa gitu. Kenapa? Ya karena memang manusia tempatnya rasa kecewa gitu ya, bahwa manusia itu tempatnya salah gitu. Sehingga karena gini, biasanya kalau kita apa ya tadi ya punya rasa kasih sayang kepada manusia, itu hanya karena manusianya kita merasa bahwa manusia itu harus selalu baik gitu kepada kita. Sehingga kita marah gitu ketika manusia itu mengecewakan kita atau tidak sesuai ekspektasinya kita. Ya padahal manusia itu memang tempatnya salah kan gitu ya. Kita juga bisa apa pernah apa ya pernah melakukan kesalahan, bahkan kita juga pernah mengecewakan manusia yang lain gitu ya. Nah itu karena ya nobody perfect gitu ya, nggak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah gitu. Dan ya pastinya setiap manusia itu pasti melakukan pernah gitu ya dan bisa saja gitu ya melakukan yang namanya kesalahan. Nah, sehingga kita punya rasa tadi ya, kasih sayang kepada manusia itu jangan hanya karena manusianya gitu ya. Jadi bukan kepada siapanya, tapi harus karena apanya nih gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan filah gitu ya, billah lillah gitu ya, harus karena Allah gitu. Ya, karena kalau kita itu punya rasa rasa kasih sayang kepada manusia yang berdasarkan karena cinta kita kepada Allah, nah itu kita nggak akan kecewa gitu ya kepada manusia, kita akan ya baik gitu ya kepada manusia itu ya bukan karena manusia itu baik gitu. Jadi ya sekalipun misalnya manusia itu mengecewakan kita, ya kita akan bisa tetap baik juga gitu ya. Kenapa ya? Karena itu perintahnya Allah ya bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk mudah memaafkan gitu ya manusia yang lain itu ya. Jadi nah ini basic gitu ya. Ini apa ya mindset yang harus kita punya, cara pandang bagaimana kita itu berinteraksi gitu ya dengan manusia yang lain. Kita itu
tadi ya punya rasa kasih sayang gitu kepada manusia yang lain itu harus karena Allah gitu ya, bukan karena manusia itu sendiri gitu. Karena banyak ya hari ini ketika manusia itu tidak memahami bahwa rasa kasih sayang itu harus karena Allah, sehingga ya tadi asas manfaat gitu ya, dasarnya, sehingga oh ya aku bisa baik karena lu baik gitu, ya aku juga jahat kalau lu jahat. Nah itu kan jadi asas manfaat ya. Ya itu padahal kalau misalkan asas manfaat seperti itu, ya orang jahat juga pasti dia akan baik kok gitu ya kepada orang yang menurut dia punya asas manfaatnya gitu. Nah jadi bahwa hari ini ya dengan kehidupan dunia yang sekuler gitu ya, memisahkan agama dari kehidupan, sehingga ya tadi gitu ya, bagaimana sebetulnya manusia punya rasa kasih sayang ini ya tidak kemudian didasarkan kepada rasa cinta kita kepada Allah gitu. Ya, jadi kalau kita itu tadi punya rasa kasih sayang kepada manusia itu basicnya gitu ya, dasarnya itu karena Allah, ya kita juga akan memaklumi gitu ya, akan bisa jadi memahami manusia yang lain ya, ketika misalkan ada manusia itu mengecewakan kita, ya kita akan jadi paham gitu. Ya wajar sih gitu ya. Kemudian kan sehat gitu ya. Sehingga kita juga akan sangat mudah ya manusia tersebut gitu. Ya karena itu perintahnya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang memaafkan ya maka dia akan diampuni oleh Allah gitu. Jadi ya kadang tadi ya manusia juga sangat tidak mudah gitu ya untuk memaafkan manusia yang lain gitu ya, karena saking kecewanya gitu ya. Tapi ternyata Allah kasih tahu kita gitu ya, kalau kita itu mau diampuni sama Allah maka mudahlah memaafkan manusia yang lain gitu. Jadi artinya kita juga oh ya udahlah, toh kita juga banyak salah ya pastinya sama Allah, banyak lalainya, banyak dosanya, ya kita tentu saja kan mau gitu ya untuk diampuni sama Allah. Nah kata Allah kalau mau diampuni sama Allah maka mudahlah memaafkan manusia yang lain gitu. Jadi di situ tuh akhirnya kita akan bisa tenang gitu ya menjalani kehidupan ini gitu, meskipun ya tadi ya ujian kehidupan itu kan pasti selalu ada, atau bahkan tadi salah satu ujian kehidupan kita ya bisa saja gitu ya dikecewakan oleh manusia yang lain ya. Oke, nah jadi ya bagaimana cinta ya yang betul gitu ya, yaitu mencintai hambanya Allah karena apanya sih? Karena keimanannya, karena ketaatannya gitu. Ya, jadi eh, artinya makanya kenapa Rasulullah juga sampaikan ya gitu, bahwa bahkan mungkin seorang perempuan itu bisa dinikahi karena parasnya ya atau cantiknya, atau kalau perempuan melihat laki-laki karena gantengnya gitu ya, atau bisa juga karena hartanya, karena kedudukannya. Tapi kata Rasul kalau ingin bahagia maka lihatlah agamanya. Nah, maka kenapa harus dilihat agamanya? Ya karena tadi gitu ya, kalau kita itu betul bisa mencintai manusia itu karena Allah, maka kita itu harus cinta. Itu karena apanya sih? Karena ketaatan dia kepada Allah gitu. Jadi bukan sekedar oh, karena dia baik sih sama aku gitu. Ya, lagi-lagi jadi asas manfaat kan kalau seperti itu. Sehingga kita jadi akhirnya marah gitu ya, jadi ngambek gitu, jadi kemudian kecewa gitu ketika akhirnya dia nggak lagi sesuai ekspektasi sama kita gitu. Padahal tadi gitu ya kita itu harusnya bisa kemudian saling gitu ya mencintai manusia yang lain itu dalam rangka gitu ya dia itu taat gitu ya kepada Allah gitu ya, karena dia beriman kepada Allah, karena dia solihah gitu ya kalau besti gitu, karena dia solih gitu ya kalau misalkan terkait dengan pasangan gitu. Nah, sehingga kita juga bisa membenci gitu ya. Nah, ini ternyata Masya Allah ya, perintah Allah itu juga ada gitu ya. Kemudian
Nah, dikatakan cinta dan bencinya harus karena Allah. Nah, benci di sini itu seperti apa sih, gitu ya? Jadi membenci hamba Allah karena kekufuran atau ya tadi ya kekufuran dan kemaksiatannya. Ingat yang dibenci itu adalah berarti perilakunya, bukanlah orangnya. Jadi bukan orangnya gitu ya, tapi perilakunya. Jadi kayak gitu ya. Ya misalkan ada seseorang itu bermaksiat misalnya gitu ya di hadapan kita. Nah, maka kita akan membenci perilakunya sehingga kita kasih tahu, kemudian kita nasihati baik-baik gitu ya dengan cara yang ma'ruf gitu ya, dengan cara yang baik, bahkan dengan cara yang dalam Al-Qur'an itu harus dikatakan bil hikmah gitu ya dengan cara memberikan ya nasihat-nasihat yang terbaik gitu. Disampaikannya pun dengan cara baik-baik ya karena ya kita nggak suka gitu ya dengan perilakunya gitu ya bukan dengan orangnya gitu sehingga ketika misalkan ya people change gitu ya bahwa manusia itu bisa berubah sehingga ketika katakanlah dia akhirnya bertobat ya maka kita juga tidak membenci orangnya gitu ya ya kita akan balik cinta lagi karena dia sudah taat sudah kembali kepada Allah gitu ya sudah tadi gitu ya menjalankan lagi apa yang Allah perintahkan gitu. Jadi ya ternyata cinta dan benci itu bukan karena orangnya, tapi apa yang dilakukan oleh orang tersebut gitu. Ya, jadi jangan sampai nih gitu ya, nauzubillah gitu ya, kalau tidak punya cara pandang yang benar sehingga akhirnya membenci seseorang itu betul-betul gitu ya karena personal gitu. Pokoknya benci aja gitu ya kalau lihat dia gitu bahkan bisa merembetkan ya kalau membenci secara personal pokoknya akhirnya kita jadi hasad ya biasanya kalau benci sama orang lama-lama dari hasad itu biasanya jadi hasut yang menghasut orang gitu untuk membenci dia juga gitu ya atau bahkan kita pokoknya yang dekat sama dia juga akhirnya kita benci gitu kan nah itu karena benci yang salah gitu ya karena membenci secara personal gitu ya atau orangnya sehingga apapun yang dia lakukan kayaknya salah mulu di mata kita gitu ya ya karena itu benci yang salah. Nah, karena tadi Allah pun gitu ya, tidak pernah Allah membenci manusia gitu ya. Bahkan ketika manusia itu bermaksiat kepada Allah, Allah tidak membenci pendosa, tapi Allah membenci dosanya gitu. Ya, artinya kita juga ibaratnya ya harus sama gitu ya, harus sefrekuensi ya. Artinya kita juga membenci manusia itu bukan karena orang gitu ya, tapi membenci karena perilakunya. Ya gitu ya, karena dia melakukan kemaksiatan sesuatu yang kemudian Allah larang. Jadi seperti itu. Yang dikatakan cinta dan benci karena Allah gitu ya. Nah, di sini hadis riwayat Al-Bazar ini agak kurang kelihatan ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintai seseorang karena Allah, kemudian seseorang yang dicintainya itu berkata, aku juga mencintaimu karena Allah, maka keduanya akan masuk surga. Orang yang lebih besar cintanya akan lebih tinggi derajatnya, gitu ya. Apa ya tadi ya dengan orang-orang yang mencintai karena Allah. Jadi ternyata yang lebih effort cintanya, nah itu ternyata beda juga pahalanya ya. Itu orang yang lebih besar cintanya akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Dia akan digabungkan dengan orang-orang yang mencintai karena Allah. Gitu. Ya kadang manusia tuh sukanya hitung-hitungan ya gitu. Kayak misalkan kita bestian gitu ya sama seseorang perasaan aku mulu deh yang effort, apa-apa selalu aku duluan, yang inisiatif, yang nanyain kabar misalnya gitu, aku duluan yang lebih peduli. Tapi kok kayaknya kalau aku lagi butuh, toh dia kok kayaknya nggak peduli. Nah, itu akhirnya kadang ya membuat kita tuh kecewa ya kan gitu karena ya manusia itu kan selalu ya cara berpikirnya itu asas manfaat tadi gitu ya take and give gitu kalau gue ngasih ya lu harus beri gitu jadi seolah-olah tuh kayak gitu ya apa transaksional gitu cintanya. Nah ternyata ya tadi gitu nggak apa-apa kok gitu kalau kita lebih effort cintanya bahwa kita tuh yang lebih
tadi ya berusaha yang lebih inisiatif. Allah tahu kok usaha-usaha kita gitu ya. Ya tadi selama ternyata ya tadi ya kita bestian itu betul karena Allah, karena dia tadi ya punya frekuensi yang sama, dia adalah orang yang solihah misalnya gitu ya. Nah, itu tadi gitu ya. Ya artinya berarti sekalipun ya tadi ya kita merasa kita jauh lebih effort ya insya Allah pahalanya ya akan jauh lebih besar juga di sisi Allah insya Allah gitu ya karena tadi kita betul-betul ikhlas gitu ya mencintai tadi berkasih sayang itu betul-betul karena Allah ya jadi tentu semuanya harus sesuai dengan apa yang Allah mau ya gitu. Jadi kalau bestian nih ya sahabatan ya tentu perempuan sama perempuan ya, laki-laki sama laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu nggak pernah bisa bestian ya, nggak boleh gitu ya, nggak bisa untuk sahabatan. Kenapa? Karena ya laki-laki dan perempuan itu kata Imam Syafi'i kalau ketemu itu udah pasti kutub positif dan negatif itu udah pasti ya tarik menarik gitu ya. Gak bisa juga hanya karena enggak kok aku sih biasa aja tuh punya sahabat cowok gitu ya atau lawan jenis ya. Iya kamunya biasa aja, yang cowoknya belum tentu kan gitu. Jadi ya itu tadi gitu ya bahwa laki-laki dan perempuan boleh sahabatan tapi satu jalannya itu menikah ya. Jadi kalau tidak dengan jalan menikah ya itu jangan coba-coba ya gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, setelah itu, ini kayaknya agak. Oke. Nah, bagaimana sih seharusnya cinta karena Allah tadi ya? Nah, kalau kita itu sudah bisa ya, bagaimana kasih sayang kita itu kita berikan ya karena rasa cinta kita kepada Allah tadi nah yang pertama itu akan mendapatkan naungan Allah ya nah ini hikmahnya nih gitu ya kalau kita bisa ya mencintai manusia itu karena Allah kemudian yang kedua jaminannya surga karena tadi kan kata Rasul dua orang yang saling mencintai karena Allah maka ya dia akan masuk surga gitu bisa juga gitu ya bestian gitu yang dimana persahabatannya itu karena cinta apa tadi ya berdasarkan rasa cinta karena Allah nah insya Allah gitu kan ada ya hashtag Besti Til Jannah gitu ya nah itu masya Allah nah memang betul gitu bahwa ketika saling bersahabat itu karena Allah maka tadi kata Rasul jaminannya surga keduanya akan masuk surga gitu ya masya Allah dan kemudian yang ketiga merasakan manisnya iman gitu jadi karena iman itu kan keyakinan ya kita kepada Allah gitu kita akan merasa disayangi gitu ya oleh Allah ya ketika kita itu betul-betul juga bisa tadi ya mencintai manusia yang lain itu semata-mata karena Allah. Nah, kemudian yang keempat mendapat mimbar dari cahaya. Wah, ini Masya Allah ya, gitu. Yang dimana nanti bahkan orang-orang di surga itu akan saling melirik gitu ya, siapakah mereka yang mendapatkan mimbar dari cahaya, itu bagaimana manusia yang bisa mencintai manusia yang lain, itu karena Allah. Tadi ya, maka dikatakan fillah, gitu ya, aku mencintaimu karena Allah. Nah, dan ternyata disunahkan ya ketika kita tadi ya punya rasa cinta itu karena Allah, ingat rasa cinta karena Allah itu berarti tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah ya, nggak boleh gitu. Berarti kalau dia punya rasa cinta tapi kemudian melanggar gitu ya apa yang Allah larang gitu ya, nah berarti rasa cintanya jelas bukan karena Allah ya. Gitu. Karena Allah tidak mendukung kemaksiatan tadi, justru Allah membenci gitu ya orang yang melakukan kemaksiatan. Itu ya. Jadi di sini tentu tidak berlaku yang namanya pacaran ya kan. Gitu karena sesuatu yang
apa, wala taqrabu zina itu adalah larangan Allah, janganlah mendekati zina ya. Jadi nggak bisa tuh pacaran Islami gitu ya. Aku katakan uhibbuka fillah gitu ya nggak bisa gitu, atau diawali dengan basmalah gitu, diakhiri dengan hamdalah, enggak ya gitu. Karena tadi rasa cinta karena Allah yang berarti semuanya harus sesuai dengan koridor syara, semuanya harus sesuai dengan tadi ya perintahnya Allah gitu. Nah, ternyata dalam Islam itu disunnahkan gitu ya untuk mengabarkan rasa cintanya gitu. Nah, pernah nggak kita bilang gitu ya sama bestie kita, misalnya uhibbu kifillah, aku mencintaimu karena Allah. Nah, itu tuh ternyata harus disampaikan gitu ya, bukan harus sih, disunahkan ya. Berarti kan kalau sampai disunahkan nih, kalau kita lakukan akan apa, mendapat pahala ya, kalau enggak wah rugi gitu ya. Jadi nah ini bukan sekedar afirmasi ya kalau dalam Islam gitu ya, atau kemudian ya tadi gitu ya, bahasa cintanya apa, love language-nya word affirmation gitu ya. Tapi ternyata ini disunahkan gitu ya, untuk mengabarkan rasa cinta kita. Nah, kemudian mendoakannya. Wah, Masya Allah gitu ya. Yang namanya berdoa kan nggak harus bilang-bilang ya gitu. Jadi ketika kita punya bestie, kita doakan yang baik-baik gitu ya. Nah itu Masya Allah gitu. Itu tuh akan sampai gitu. Rasa cinta yang tulus itu eh, kepada dia gitu ya, tanpa kita harus sampaikan ya, tadi ya disampaikan dia, ternyata itu juga sunnah. Nah, karena ya Allah sebetulnya yang akan menyampaikan ketulusan itu. Nah, saling memberi hadiah. Karena kata Rasul apa, tahabu tahaddu. Saling memberi hadiahlah maka engkau akan saling mencintai gitu ya. Nggak perlu nunggu ulang tahun sebetulnya ya, atau bisa juga ya ada momen-momen tertentu, atau ya memang tadi gitu, saling memberi hadiah kepada bestie kita misalnya gitu ya, atau kepada orang-orang yang kita cintai di apa ya, apa ya, di keliling kita lah gitu ya itu. Nah, kemudian tadi memaafkan ya, namanya manusia ya pasti gitu ya, punya salah gitu ya, sedekat-dekatnya kita sama manusia gitu ya, bahkan mungkin orang tua kita sekalipun ya tetaplah manusia ya, wajar gitu ya kalau melakukan kesalahan. Toh kita juga pasti pernah kan melakukan kesalahan kepada orang lain gitu, dan kita juga berharap kan pengennya dimaafkan ya kalau kita punya salah sama orang. Nah, makanya kita juga harus mudah juga gitu memaafkan orang lain gitu ya ketika punya salah sama kita. Ya, karena tadi ternyata apa, balasannya itu ampunan Allah ya. Kita pengen kan pastinya diampuni sama Allah. Nah, menjaga rahasianya, kalau bestie kita bilang jangan bilang siapa-siapa ya. Beneran jangan, jangan apa, jangan bilang-bilang gitu ya, jangan bilang tapi sebenarnya ini rahasia, jangan bilang-bilang lagi kepada siapa-siapa. Nah, itu sama aja ya, itu jadinya jatuhnya rahasia umum gitu ya. Jadi gak boleh ya ketika memang itu adalah rahasianya, yang dimana ya namanya rahasia itu biasanya aib ya gitu. Jadi jangan sampai kita itu menyebarkan aib saudara kita sendiri gitu ya, nauzubillah. Nah, kemudian apa, menasihatinya ya. Sahabat yang baik itu bukan yang selalu membenarkan kita, tapi justru selalu ya ngasih tahu kebenarannya ketika kita misalkan dalam melakukan kesalahan ya, karena kita juga manusia ya, kita bisa saja gitu melakukan yang namanya suatu kesalahan. Nah, kemudian tadi ya bahwa eh, apa tadi, ternyata dalam Islam nggak cuman ada cinta tapi juga ada benci gitu ya. Nah, bencinya itu harus yang seperti apa sih? Nah, di sini membenci yang pertama itu adalah orang kafir. Wah, orang kafir di sini seperti apa? Apakah semua orang kafir? Enggak ya gitu. Tapi yang dikatakan di sini adalah orang kafir. Jadi orang kafir itu ada beberapa jenis ya dalam pandangan Islam. Ya, orang kafir yang harus dibenci itu adalah apa, hariban fi'lan gitu ya. Orang kafir hariban fi'lan itu adalah orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam secara nyata ya. Contohnya sekarang bagaimana
Israel gitu ya, Israel yang apa jelas-jelas gitu ya membunuh saudara-saudara kita di Gaza gitu ya, khususnya di Palestina. Nah, itu tentu saja adalah orang yang harus kita benci gitu ya. Jangan sampai justru malah dijadikan bestie ya, nauzubillah gitu ya. Gitu. Jadi itu yang kemudian ingat rasa benci di sini itu tadi ya karena Allah, karena perilakunya gitu ya, bukan karena orang gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah orang munafik ya gitu. Nah, di sini ingat ya tadi rasa benci di sini itu adalah karena perilakunya bukan karena orang. Ya tadi ya pelaku maksiat. Nah, di sini apa tadi gitu ya yang tadi sudah kita bahas, yang kita benci apanya? Maksiatnya gitu ya. Jadi bukan secara personal gitu. Jadi bukan orangnya, ingat ya, tapi yang kita benci itu adalah perilaku kemaksiatannya karena dia melakukan sesuatu yang Allah larang. Kemudian orang yang berlaku keji ya gitu, orang yang suka menyiksa gitu ya. Nah, tentu ya tadi lagi-lagi kita membenci karena perilakunya tadi gitu ya. Nah, itu adalah ya siapa saja orang-orang yang kemudian harus dibenci gitu ya, ada dibenci dalam arti di sini yaitu karena apa yang dilakukan. Nah, kemudian ini ada sedikit ya terakhir kisah Salman Al Farisi dan Abu Darda. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah baca kisahnya gitu ya atau yang pernah dengar kisahnya. Nah, jadi dua orang ini Salman Al Farisi dan Abu Darda ini tuh sahabatan gitu ya. Nah, ini sahabat Rasul juga keduanya ya. Masya Allah pasti sahabat mereka apa persahabatan mereka ini Masya Allah ya tadi til jannah gitu ya, persahabatan karena Allah. Nah, jadi suatu hari Salman Al Farisi ini mau melamar gitu ya, seorang perempuan dari kalangan kaum Ansor. Nah, Salman Al Farisi ini dari kaum Muhajirin ya, dan Abu Darda ini sebagai bestie ya, sahabatnya, dan Abu Darda ini kan dari kalangan apa kaum Ansor juga gitu. Jadi bisa menyampaikan maksud dari Salman Al Farisi ke orang tua si perempuan itulah ibaratnya gitu. Nah, singkat cerita datanglah ke rumah perempuan tadi gitu ya dan disambut oleh orang tuanya itu. Nah, sehingga ya disampaikanlah oleh Abu Darda maksud dari Salman Al Farisi itu apa datang ya gitu ke rumah orang tua perempuan tadi. Nah, sehingga ternyata ya tentu yang namanya orang tua kan ya apa kasih tahu gitu ya ke anaknya gitu ya sehingga mempersilahkan lah gitu ya anaknya ya jawabannya mau seperti apa. Nah, ternyata perempuan ini itu sukanya sama Abu Darda gitu ya. Jadi ditolaklah lamaran Salman Al Farisi dan perempuan ini ya to the point gitu ya. Kalau Abu Darda yang melamarku maka aku akan terima gitu. Nah, eh, gimana ya kalau misalkan terjadi hari ini, wah, merasa dikhianati gitu. Nah, tapi akhirnya, Masya Allah, gitu ya, Salman Al Farisi yang tadi, ya karena udah persiapan ya, namanya mau nikahin perempuan nih gitu ya, ibaratnya Salman Al Farisi ini udah sampai apa, nyiapin mahar gitu ibaratnya. Nah, sampai karena persahabatannya itu karena Allah gitu ya, Salman Al Farisi tidak merasa sakit hati gitu ya, ditolak sama apa lamarannya gitu ya sama perempuan tadi. Tapi akhirnya kemudian si maharnya tadi itu diberikan gitu ya kepada Abu Darda untuk akhirnya menikahi perempuan tadi yang mau dia lamar gitu. Itu Masya Allah ya gitu. Ya jadi oh bisa ya kayak gitu ya. Jadi nggak ada gitu rasa apa merasa ditikung lah atau sakit hati gitu ya, ya karena Abu Darda juga kan nggak tahu ya gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi bagaimana ini contoh ya ya bestian gitu ya persahabatan yang karena Allah gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu yang bisa kita bahas hari ini, mudah bermanfaat ya. Eh, Silahkan dikembalikan kepada moderator.
Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Taufi, untuk materinya yang sangat luar biasa. Keren ya, tonton ya. Dan yang pastinya juga dari materi yang disampaikan Taufi tentang gimana caranya kita bisa mengolah rasa cinta kita dan juga rasa benci kita pastinya juga sangat relate sekali ya. Apalagi untuk saat ini tuh ada aja ya hal-hal yang bikin perasaan kita atau rasa cinta dan benci kita tuh kayak bener-bener apa ya, bikin bingung gitu. Kita harus ngapain ya dengan rasa yang kita miliki ini. Dan pastinya seperti yang udah disampaikan sama Telvi tadi, kita harus mendasari semua itu rasa cinta maupun rasa benci itu dengan alasan karena Allah. Dan yang terpenting adalah yang aku catat banget adalah kita tuh harus mencintai dan yang membenci itu karena perilakunya ya, tonton ya. Jangan sampai karena orangnya gitu loh. Jadi dengan kita em, memberikan respon perasaan terhadap apa yang menjadi hal yang dilakukannya itu pastinya itu juga membuat kita bisa lebih apa ya, bisa lebih terarah lagi loh untuk bisa berperilaku selanjutnya bagaimana gitu loh. Itu sih yang aku catat dari yang disampaikan sama Taufi tadi. Kalau dari Kak Jema ada nggak nih yang jadi highlight point banget nih dari yang disampaikan sama Taufi tadi? Yang aku highlight dan juga aku conclusion sendiri sih lebih kayak ternyata Allah ciptain hati perasaan manusia itu dalam yang bentuknya hati-hati sehalus itu sampai bahkan kita sendiri aja tuh uh, masih rentan terhadap antara kebaikan dan juga rasa benci, rasa cinta, apalagi entah itu terhadap sesama manusia, apalagi kepada Tuhan kita itu sendiri. Dan itu aku benar-benar kayak, wah, wow, ini memang baik lagi untuk selalu senantiasa mengingat bermuhasabah diri, introspeksi diri. Makanya juga menggali ilmu tuh nggak bisa cukup sehari juga ya, Kak Ulfi ya. Harus Betul. senantiasa dan ya makanya adanya set night di sini juga sama-sama untuk di sini teman-teman bisa sharing ilmu gitu ya, supaya untuk bisa membersihkan kembali lagi rasa cinta kita kepada Allah dan rasa bencinya itu hanya karena Allah dan itu kembali lagi kepada Allah karena sejatinya apapun yang kita miliki saat itu semua itu hanya titipan ya, gitu sih yang aku tangkap. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Ufi atas sharing session yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Pastinya teman-teman di sini juga udah excited banget nih Kak untuk masuk ke sesi selanjutnya ya. Teman-teman boleh banget nih dari segala catatan yang teman-teman udah siapin, pastinya ada lanjut nih. Kita bakal masuk ke sesi tanya jawab ya. Kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh sangat dipersilakan langsung untuk menekan icon raise hand-nya. Apabila teman-teman di sini uh, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, sangat diperkenankan barangkali ada pertanyaan, boleh langsung aja untuk ketik pertanyaannya lewat chat box. Nanti antara aku dan Kak Shiva, kita akan membacakan pertanyaan teman-teman dari sini. Kita batasi sekitar 3 orang penanya ya Kak Shiva ya, demi meminimalisir waktu semakin larut gitu ya. Oke. Apalagi tengah malam minggu, ini malam minggu kita bersama gitu ya. Luar biasa sekali. Oke, silakan nih teman-teman yang mau tanya-tanya boleh resen aja ya. Gimana? Ada nggak nih yang mau tanya-tanya? Di sini ada Kak Septi, Kak Nisrina Hoir, Kak Nurasana, Kak Aisyah, Kak Siti, Kak Alvina, sama Kak Ica nih. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya nggak nih ke Teh Ovi? Barangkali udah nyatet pertanyaan mungkin ya. Karena materi yang disampaikan sama Teh Ovi menarik banget ya, teman-teman ya. Menarik banget ya Kak Jema ya. Dan Betul banget. aduh bener-bener relate banget sih. Gitu. Oke, sambil nunggu pertanyaannya masuk, aku mungkin izin tanya dulu kali ya, Telvia, sebagai pertanyaan pembuka kali ya. Boleh, boleh. Gini teh, mau nanya. Jadi, aku tuh pernah, bentar teh, aku pernah baca gini teh. Em, Tadi kan yang udah disampaikan sama Telvi itu kalau misalkan kita punya rasa cinta ke manusia, itu kan harus dengan alasan karena Allah gitu ya. Dan yang masih jadi pertanyaan buat aku adalah gimana sih caranya kita tuh bisa terus konsisten gitu loh Teh untuk bisa menyampaikan rasa cinta ataupun mungkin barangkali kita punya rasa benci ke
perilaku seseorang, tapi bener-bener alasannya tuh pure karena Allah. Karena sebagai manusia biasa kan pasti kita kadang selalu nggak pernah luput ya Teh, ya, dari kayak Ya, betul. pasti selalu benci dulu sama orangnya gitu. Tapi kan di sini yang kita pelajari malam ini adalah kita tuh perlu loh kalau merasakan cinta atau benci itu harus ke perilakunya. Tapi pertanyaannya adalah gimana cara kita bisa terus konsisten untuk bisa melihat dari sisi perilakunya bukan pelakunya gitu Teh. Silakan nih Ya. barangkali Telvi ada pandangan soal itu. Mm-mm. Baik, jadi tadi ya artinya rasa cinta karena Allah itu kan memang cinta yang tulus, ya kan gitu. Jadi bukan cinta transaksional gitu ya, transaksi antar manusia gitu yang biasanya manusia tadi ya pengennya take and give gitu ya hanya karena asas manfaat aja gitu. Makanya kita juga sering ya mendengar tidak ada lawan selamanya, tidak ada kawan selamanya, gitu ya. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan, gitu. Yang ada akhirnya apa? Asas manfaat, gitu, ya kan, gitu. Ya, nah itu yang justru dalam pandangan Islam itu tuh nggak benar gitu. Justru tadi ya rasa cinta kita itu ya betul-betul harus tulus gitu ya dari hati kita nih gitu ya. Nah artinya berarti gimana sih supaya kita tuh betul-betul ya punya rasa cinta itu yang tulus. Berarti hatinya kita dulu yang harus bersih gitu. Berarti kan hati yang bersih itu terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit hati ya. Nah, itu tuh yang kita harus apa ya untuk harus bisa memahami dulu nih gitu ya hati kita ini sebetulnya udah bersih atau sebetulnya masih banyak apa penyakit-penyakit hatinya. Nah, berarti kan kita harus bisa mendiagnosa ya ibarat tubuh manusia gitu ya. Itu mendiagnosa tuh gimana? Berarti kita harus tahu juga dong apa definisi penyakit-penyakit hati gitu. Jangan sampai kita nggak ngeh nih gitu ya, nggak sadar gitu bahwa sebetulnya kita tuh punya penyakit hati itu, tapi kita tidak sadar sehingga membuat kita tuh merasa baik-baik saja, tidak merasa masalah gitu ya. Padahal sebetulnya itu masalah gitu. Ya, masalah yang sebenarnya itu kan eh, tidak sadarnya kita karena kita berbuat salah. Nah, itu kan masalah ya gitu. Ya. Nah, sehingga ya tadi misalkan kita masih suka punya rasa iri dengki sama orang gitu ya. Nah, itu banyak ya misalkan hari ini kenapa sih punya rasa iri dengki sama orang ya karena kita menstandarkan diri kita sama orang lain misalnya gitu ya. Seolah-olah kita tuh harus sama kayak orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Padahal jelas-jelas kita sama orang lain tuh kan berbeda gitu ya bahwa kita adalah kita gitu ya yang tidak bisa kita ini disamakan dengan yang lain gitu karena setiap manusia itu unik ya Allah ciptakan sebaik-baik makhluk gitu ya jadi kita harus sadari itu dulu gitu sehingga supaya ya lagi-lagi ya semua ini tuh tentang mindset kita gitu tentang cara pandang kita gitu sehingga gimana akhirnya kita bisa menghapuskan ya penyakit-penyakit hati dalam hati kita ya memang itu semua harus dilatih ya gitu memang tidak bisa tiba-tiba gitu ya jadi apa contohnya bagaimana terus gitu ya kita melaksanakan tadi ya apa-apa yang kemudian Allah perintahkan yang disunahkan gitu ya jadi supaya gimana juga menghapus rasa tadi kalau tadi iri dengki kemudian hasad gitu ya kepada orang lain ya berarti kita harus ketika orang lain senang kita juga harus senang gitu ya apa kita sampaikan apa keberkahan oh masya Allah tabarakallah ya gitu jangan sampai kita apa kita nggak suka ketika orang lain bahagia ya kan gitu atau bahkan bahagia di atas penderitaan orang lain gitu ya nauzubillah gitu jangan sampai seperti itu karena itu ciri-ciri kita punya penyakit hati contohnya hasad gitu ya yang namanya hasad itu tadi biasanya kita nggak suka dengan misalkan pencapaian orang lain gitu ya dengan kebahagiaannya orang lain gitu dan kita merasa senang ketika orang lain itu sulit gitu dalam kesulitan dalam kesusahan gitu padahal kita itu harusnya ya tadi gitu ya kalau orang lain senang kita senang kalau orang lain lagi sulit kita harus
merasa sedih gitu ya, merasa sulit juga, seolah-olah itu kesulitan kita juga, dan sehingga akhirnya kita bisa kemudian membantunya misalkan gitu ya. Itu jadi memang ini semua ya tadi ya, untuk supaya kita bisa konsisten, supaya istiqomah, bagaimana memelihara rasa cinta itu karena Allah, ya memang ini semua butuh latihan gitu ya. Dan latihannya itu yang pertama tentu harus dari berawal dari mindset dulu gitu ya, dari cara pandang kita. Berarti kan terus lah gali ilmu Islamnya gitu ya. Kita harus kepoin Allah, sehingga dengan kita tahu apa yang Allah mau, kita akan paham diri kita itu seperti apa gitu ya. Sehingga kita juga akan memahami manusia yang lain, bahkan kita akan tahu harusnya gimana sih kehidupan ini berjalan. Nah itu ya, dari awal mafahim dulu gitu ya, dari pemahaman, berawal dari pemahaman, lanjut kepada makoyis gitu ya. Makoyis itu apa sih? Penerapannya gitu. Jadi kita harus terapkan gitu. Kadang kan ya betul ya, tadi apalagi ini masalah hati itu ya selalu godaannya kan setan ya gitu ya. Atau apa, selalu kadang dalam hati kita, dalam diri kita tuh bergelut gitu ya, antara pemahaman dengan perasaan kita gitu, sehingga nanti tergantung mana yang akan lebih dominan gitu. Apakah perasaan kita sehingga akhirnya kita bisa membenci orang gitu ya, kayak yaudahlah soalnya dia ngeselin sih gitu ya, atau yang mendominasi itu pemikirannya kita gitu ya, sehingga perasaan kita itu tetap ada mengikuti pemikiran atau mindsetnya kita tadi gitu, sehingga akhirnya kita bisa tetap sabar gitu ya, bisa tetap menjaga adab gitu, menjaga perilaku kita, meskipun kita nggak mudah untuk terpancing gitu ya, akhirnya untuk marah juga misalnya, atau membenci juga itu, meskipun mungkin peluangnya itu ada banget gitu ya, untuk bisa membenci manusia yang lain gitu. Ya, jadi itu semua memang butuh yang namanya terus latihan gitu ya. Kayak misalkan coba deh gitu ya, itu ternyata betul ya, akan beda banget gitu. Bagaimana manisnya iman itu bakal terasa gitu ya, kasih sayang Allah pun juga akan terasa banget gitu ya, ketika misalnya ada, katakanlah mungkin orang lain atau bahkan mungkin itu bestie kita yang mengecewakan kita gitu ya. Kadang kita kan pengennya yaudahlah menjauh dulu gitu ya, atau ya misalkan jadi agak renggang. Nah, itu kan bisa terjadi ya gitu. Tapi coba akhirnya kita paksakan, ibaratnya ya tadi kan kita memaksakan diri mengaplikasikan karena pemahaman ya. Jadi bukan dipaksa sama orang lain, tapi kitanya memaksakan diri kita karena pemahaman kita gitu. Nah, coba untuk akhirnya, nah kalau Teteh pribadi pernah lah ya gitu, dikecewakan oleh seorang sahabat gitu ya. Ya pengennya sih perasaan Teteh sih menjauh ya gitu, kayak yaudahlah nggak usah sahabatan lagi apa gitu ya, atau jangan terlalu dekat lagi sama dia gitu ya. Gitu, kok kayaknya berkali-kali ini mengecewakan. Tapi ya coba gitu ya untuk mengaplikasikan yang justru bisa aja kita menyampaikan ya nasihatnya kita dengan tadi baik-baik gitu, supaya dia akhirnya bisa berubah gitu kan. Nah kemudian akhirnya Teteh coba untuk akhirnya kasih hadiah gitu. Ya justru ya harusnya kan cara pandang manusia, ya harusnya dia dong yang ngasih hadiah, orang dia yang mengecewakan kan gitu ya. Tapi itu Teteh yang justru ngasih hadiah sama dia gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya tadi ingin mengikuti apa yang Allah mau gitu, bukan apa yang kita mau gitu ya. Nah, itu ternyata kerasa banget gitu. Ya pasti agak susah, betul, susah banget gitu ya. Kayak ada, aduh ngapain sih kayak begini gitu kan. Ada rasa itu banget, ada gitu. Tapi akhirnya ternyata ketika sudah melakukan, wah itu tuh ternyata lega banget gitu. Jadi justru malah makin seolah-olah ya itu kayak biasa aja gitu. Nah itu ya coba memang harus kitanya tadi ya, makoyisnya itu memang yang paling sulit itu kan makoyis ya, menerapkan itu susah gitu kan. Ya kalau misalkan memahami sesuatu kan mudah ya, tapi menerapkan itu susah gitu
ya. Nah, tapi menerapkan itu harus mengawali dulu, nggak apa-apa untuk awal-awal sulit, tapi ya biasanya nanti udah terbiasa itu akan jadi kepribadian kita. Itu Masya Allah ya. Kemudian ya tadi ya yang ketiga ya qanaah gitu. Sehingga akhirnya kita akan bisa ya lebih legowo gitu ya, lebih nerima, lebih memahami orang lain gitu. Jadi MMQ-nya ini tadi ya dari mulai pemahaman makoyis diterapkan dan akhirnya jadi terbiasa, jadi kita mudah untuk qanaah tadi menerima segala sesuatunya. Nah, itu insya Allah kita bisa stay gitu ya, bisa konsisten dan terus gitu ya istiqomah untuk ya tadi menjaga rasa cinta kita itu dengan tulus karena Allah. Mungkin itu jawabannya ya, kemudian menjawab pertanyaannya Syifa tadi. Insya Allah, syukuran Teh. Akhirnya kuncinya adalah kita harus membersihkan hati dulu ya Teh ya, dan juga Betul harus betul. sering-sering apa belajar agama biar lebih apa ya lebih paham juga Paham. sama Betul. apa kondisi hati kita gitu ya. Oke, siap Teh. Aku catat dulu nih ya, nanti kita coba untuk mengaplikasikannya. Syukran ya Teh ya untuk jawabannya ya. Ya. Silakan nih buat teman-teman barangkali yang mau tanya-tanya, boleh Kak, silakan ya. Gimana Kak Aisyah mau tanya kah? Kak Aisyah tadi kalau nggak salah on mic ya sempat ya. Atau barangkali teman-teman yang lain, silakan ya. Dan jangan ragu, jangan segan teman-teman kalau ada pertanyaan yang mungkin nggak bisa diutarakan lewat mic, kita boleh juga sediakan untuk melemparkan pertanyaannya melalui chat box-nya ya teman-teman, jadi aman banget. Mungkin biar kita tidak lama-lama menunggu, aku hitung aja sampai 10 kali ya teman ya barangkali ada yang mau tanya, aku kasih waktu 10 detik, silahkan bisa langsung reset aja. Kalau misalkan dalam 10 detik, teman-teman ada yang mau tanya, nggak apa-apa, kita akhiri aja untuk sesi tanya jawab pada hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, teman. Seperti itu ada pertanyaan lagi ya. Dan tadi yang udah disampaikan Talvi benar-benar jelas banget sih, Teh. Masya Allah ya. Tadi aja aku, apa, pertanyaanku sebenarnya, apa ya, simple, tapi benar-benar dirincikan sama Talvi itu benar-benar sejelas gitu sih, Masya Allah. Dan teman-teman, karena belum ada pertanyaan lagi, aku izin tutup untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sesi penyampaian closing statement dari TLV ya, sebagai penutup untuk agenda Set Night Booster Iman pada malam hari ini. Jadi boleh nih teman-teman disiapkan lagi catatannya ya. Ini sebagai penutup yang manis pastinya ya. Jadi boleh nih teman-teman dicatat lagi aja. Nanti siapa tahu bisa bikin jadi pelengkap catatan teman-teman pada malam hari ini. Nah, untuk sesi closing statement ini kepada TLV kami persilakan. Ya, baik. Alhamdulillah ya kita sudah ada di penghujung acara. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, ya Insya Allah, Masya Allah ya. Jadi tentang up to you gitu ya. Ya terserah bagaimana manusia itu merdeka. Allah berikan pilihan kepada kita, khususnya bagaimana sih kita bisa mengolah gitu ya rasa cinta yang sudah Allah anugerahkan itu kepada setiap manusia gitu ya, apakah kita akan saling mencintai itu karena Allah atau tidak? Apakah rasa cinta itu akan kita biarkan begitu saja ataukah justru kita akan arahkan gitu ya, yang dimana tadi rasa cinta dan benci kita harus karena Allah ya, bagaimana karena Allah itu yaitu bagaimana kita bisa lihat perilakunya gitu ya, cintalah karena ketaatannya dan bencilah karena kemaksiatannya gitu, jangan pelakunya ya gitu, jangan karena personal atau orang. Mungkin itu yang bisa Teteh sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua dan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Kak Teofi atas segala materi dedikasinya pada sesi sharing sessions Set Night Booster Iman pada malam hari ini. Masya Allah ya teman-teman.
Dan pastinya teman-teman tadi kita udah menyimak seluruh rangkaian materi yang telah Teh sampaikan. Jadi boleh banget jangan lupa untuk di-share ke Snapgram, akun Instagram masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag Instagramnya Teh dan juga tag Instagramnya @magirim.id. Nah, untuk sesi selanjutnya mohon izin Teh dan teman-teman Sobat MG semuanya, kita bakal masuk ke sesi yaitu penyerahan sertifikat. Kami selaku perwakilan dari tim Magirin.id mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh atas materinya, dedikasi, dan juga usahanya yang sehingga telah mau uh, membagi waktunya untuk bisa berbagi sharing session bersama teman-teman Sobat MG pada malam hari ini. Maka dari itu kami dari tim Magiri ini memberikan sedikit kenang-kenangan kepada kakak berupa sertifikat. Kepada kakak operator boleh dibantu untuk share screen foto bersama dan sambil menunggu kakak operator menampilkannya, maka selanjutnya akan dialihkan kepada kakak dokumentasi yang bertugas. Kepadanya dipersilakan kepada kakak dokumentasi. Baik Kak, izin berdokumentasi terlebih dahulu ya Kak. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, mungkin ditunggu sebentar Kak mengenai sertifikatnya, boleh? Oke, baik. Sebentar Kak. Udah muncul belum ya? Atau belum? Sudah. Coba dulu. Belum Bentar, full Kak. screen ya Kak ya? Iya, belum Sertifikat. screen. Oh ini. Oke, sebentar. Sudah ada kah? Sudah ada Kak di sini. Oke, kita mulai ya. Dokumentasi terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, satu lagi kita pakai pose M. 3, 2, 1. Baik, syukuran kakak semuanya. Aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Ica, kepada Kak Rina atas bantuannya. Oke, sangat luar biasa pada pemateri kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa di hari malam minggu yang penuh berkah ya, Kak Syifa dan sobat-sobat MG. Terima kasih banyak kepada Kak Ulfi yang telah memberikan materi yang luar biasa. Kami mohon maaf Pak apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari kami selama kegiatan ini berlangsung. Apabila Kak Ulfi memiliki kegiatan lain, setelah ini kami mempersilahkan Kakak untuk meninggalkan ruangan Jimit, namun kami juga sangat merasa diperkenalkan juga kepada Kak Ulfi apabila masih ingin bersama kita di ruangan Jimit ini pada malam hari ini. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi apa nih Kak Syifa? Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak ya, Telvi dan juga teman-teman lainnya. Ya, terima kasih banyak untuk ilmu yang dibagikan oleh Telvi pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi amal jariah juga ya untuk Telvi.